Yang berikutnya adalah harfu nasbin ya, atau huruf nasab. Nah, huruf nasab itu ada 4: an, lan, izan, kai ya. An itu artinya hendaklah ya. Kemudian lan itu tidak akan. Kemudian izan itu apabila. Kai itu supaya ya. Itu artinya an, lan, izan, kai. Harfu nasbin. Kalau harfu jarin tadi dia biasanya masuk sebelum isim ya, sehingga membuat isim yang diawali oleh huruf jar itu menjadi majrur, dan ciri majrurnya adalah harokatnya kasroh tadi ya. Fil masjidi, kemudian misalkan ada amal maqtadi, jadi al masjidi ya harokatnya menjadi kasroh karena dia adalah majrur, diawali atau dimasuki oleh huruf jar. Kalau harfu nasbin dia masuk sebelum fiil ya, jadi masuk sebelum kata kerja atau masuk sebelum fi'lul mudhari ya tepatnya. Jadi kata kerja bentuk sekarang, sedang, atau yang akan kita lakukan, fi'lul mudhari. Nah, fiil yang dimasuki oleh atau diawali atau didahului oleh huruf nasab itu disebut dengan mansub. Nah, ciri-ciri mansubnya itu adalah dia berharokat fathah. Padahal aslinya ya bisa jadi dia adalah harokatnya sukun. Tapi begitu dimasuki oleh huruf nasbin maka harokatnya berubah menjadi fathah. Jadi misalkan ada di sini antak ro'al Quran. Oke, antak ro'al Quran ya. Jadi ini fi'il mudhari'nya taqra'u ya, aslinya taqra'ul Quran, dia berubah menjadi taqra'a ya. Jadi mansub ya, harokatnya fathah karena diawali atau didahului oleh salah satu huruf nasab. Atau misalkan contoh yang berikutnya ada lan tanala gitu ya, lan tanala. Jadi tanala fi'lul mudhari', kemudian dia harokatnya menjadi fathah ya karena dia masuk diawali atau dimasuki oleh salah satu harfu nasbin gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah harfu jazmi ya, atau huruf jazm. Nah, huruf jazm itu ada dua ya, ada lam kemudian ada lam ya. Lam itu artinya tidak ya, atau ada juga orang mengartikannya belum ya. Jadi pada satu kalimat bisa jadi dia bermakna belum, bisa jadi dia bermakna tidak. Kemudian ada huruf lam alif ya. Nah, sama lam alif juga ada dua ya. Jadi ada la an-nafiyah, jadi la untuk menunjukkan tidak ya, artinya adalah tidak. Ada satu lagi itu namanya la an-nahiyah, jadi la untuk larangan ya. Jadi la itu bisa berarti jangan, la itu bisa berarti tidak ya. Nah, yang masuk salah satu huruf jazm itu adalah la ya. La-nya itu adalah la an-nahiyah. Jadi atau la larangan ya, yang artinya adalah jangan. Oke ya. Nah, sama ya, dia masuk sebelum fiil atau kata kerja ya. Fi'lul mudhari'. Nah, membuat fi'lul mudhari' yang diawali oleh huruf jazm ini disebut dengan majzum. Nah, ciri majzum itu adalah dia berharokat sukun. Padahal awalnya bisa jadi dia berharokat fathah, atau bisa jadi fi'il mudhari' tersebut berharokat dhammah. Tapi karena dimasuki oleh huruf jazm, maka fi'lul mudhari'nya itu menjadi harokatnya adalah sukun. Nah, contohnya misalkan di surat Al-Ikhlas itu ada lam yalid wa lam yulad ya. Jadi dimasuki oleh huruf lam. Aslinya adalah yalidu atau yuladu. Karena ada huruf lam masuk, maka berubah harokatnya menjadi sukun. Nah, yalid ini disebut dengan majzum, cirinya adalah sukun, sehingga berubah menjadi lam yalid, kemudian walam yulad ya. Jadi keduanya itu harokatnya menjadi sukun karena dia majzum, karena dia diawali atau dimasuki oleh salah satu huruf jazm. Oke, misalkan contoh yang lain ada la takhaf wala tahzan gitu
ya. La takhaf wa la tahzan. Sama, ini aslinya mungkin takhafu ya, ini tahzan. Tapi karena ada huruf la masuk, la-nya la an-nahiyah. Kemudian takhafu yang berubah menjadi sukun ya, sehingga menjadi la takhaf. Kemudian la tahzanu ya. Jadi karena ada huruf lam sehingga berubah menjadi la tahzan. Ya, jadi larangan. Jadi jangan takut, kemudian jangan bersedih. Itu ya untuk harfu jazm. Nah, jadi pengklasifikasian 3 jenis huruf ini bukan berdasarkan arti dari huruf tersebut ya. Kalau arti tadi apa? Ini kan belum atau tidak, ini jangan ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, ini juga huruf jar sudah ya. Jadi fi itu artinya di dalam, ala di atas, ila artinya ke, kemudian min artinya dari, ba artinya dengan. Nah, klasifikasi 3 jenis ini bukan berdasarkan arti dari huruf-huruf tersebut, tapi klasifikasinya berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari masing-masing jenis huruf tadi ya. Oke, dimasuki huruf jar berubah menjadi kasroh, dimasuki huruf nasab dia berubah menjadi fathah ya, fi'il mudhari'nya. Dimasuki huruf-huruf jazm harokatnya berubah menjadi sukun ya. Jadi klasifikasi huruf-huruf ini berdasarkan dampak yang ditimbulkan atas hadirnya atau atas masuknya huruf-huruf tersebut. Itu ya pembahasan tentang huruf. Nah, ini kelanjutan dari video saya sebelumnya karena terputus. Jadi cukup ya. Jadi harfu jarid, harfu nasbin, kemudian harfu jazmin ya. Diawali saya sudah bahas tentang huruf-huruf hijaiyah yang dia berdiri sendiri, kemudian atau tapi dia juga memiliki arti ya, walaupun hanya satu huruf tapi dia sudah memiliki arti. Oke, cukup teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ya. Boleh tulis pertanyaannya di kolom komen atau boleh juga menggunakan media yang lain. Oke, billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.